paling tidak saya mencari orang satu aja ada kemauan begitu. Kalau ada kemauan pasti semua bisa. Bagi saya begitu, ya kan. Jadi kalau backgroundnya, sorry ya, mungkin S3, S2 begitu, tapi kalau nggak ada kemauan juga nggak bisa jalan. Oke teman-teman, semangat pagi ya, ketemu lagi dengan gue Johan di segmen Rekrutmen Podcast bersama dengan MMAC Community. Dan di tengah-tengah kita ya kebetulan ya pembicara kita nih, yaelah pembicara kayak old banget ya. Jadi kebetulan lagi meeting tim, ya gue gangguin sedikit sih sebenarnya. Ya gangguin banyak lah ya dengan Mbak Elia. Semangat pagi. Nah jadi ini sebenarnya nih si Mbak Elia tuh lagi meeting kan, lagi ngumpul lah sama timnya. Terus ya gue inilah ya, kita minta waktu kan karena susah banget sih ngebuk waktu dia. Yang bener aja. Asik. Dan seperti biasa, kalau ini tempatnya pasti teman-teman Manulife sudah tahu ya. Kita tuh di lantai 3A di kantor pusatnya Manulife Indonesia. Betul gitu. Pakai kaos? Polo shirt kok kaos sih, polo shirt. Polo shirtnya tim ya? Iya. Ini Jal. Oke. Jakarta Anugerah Jal ya. Jakarta Anugerah Lestari. Yes, jadi tengah-tengah kita sudah ada Mbak Elia. Pasti kabar sehat dong? Sehat banget, Johan. Gitu. Dan sebelah sana ya emang kameranya nggak ngeliatin itu timnya lagi pada ngumpul sih ya. Lagi banyak kayaknya meeting tim, presentasi gitu. Yes, betul banget. Karena itu meeting mingguan lah ya gitu. Kalau kita sering kumpul-kumpul nih, aduh kita semakin dekat begitu ya, kayak second home. Asik. kayak second home. Betul. Nah, jadi pertama kan thank you ya Mbak Elia udah luangin waktu, dan kan tadi itu kita punya ada beberapa aktivitas ya. Yes, betul. Di pagi hari ini hari Sabtu teman-teman. Nah jadi kita biasa kan ya Sabtu itu kan ada BOS. Yes. Tadi juga tim ada tapping ya. Betul. Testimoni nasabah ya. Nasabahnya kasih testimoni, bukan nasabah directnya Mbak Elia tapi nasabahnya Yurike. Saya punya tim, betul, salah satu tim saya. Timnya Mbak Elia kasih testimoni, terus kita bikin konten. Nah jadi untuk yang satu ini karena ini segmen podcast rekrutmen, ya pasti kan harus berbau-bau rekrutmen ya. Betul banget. Cuman kayak biasa sih, mungkin kan Manulife First di sini perlu tahu gitu Mbak. Pertama backgroundnya Mbak Elia tuh, background pekerjaan sebelumnya tuh apa? Oke, ya. Jadi ada beberapa orang yang sudah tahu background saya sebelum di Manulife itu apa, gitu ya. Jadi saya sebagai karyawan tulen ya, gitu ya. Jadi dari P8 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan begitu ya. Nah, saya udah 7 tahun sebelumnya di sekolahan, salah satu sekolah swasta di Jakarta cukup terkenal juga sih ya. Saya sebut lah ya IPK begitu. Sekolah IPK. Sekolah IPK. Itu sekolah apa ya? Aku nggak tahu loh. Waduh, nggak tahu ya. Ada banyak di Jakarta Barat, Jakarta Timur ya, banyak banget. Jadi sekolah Kristen IPK. Oh IPK. Iman Pengharapan dan Kasih. Oke. Saya udah 7 tahun di situ sebagai TU ya, tata usaha, dan memegang koperasi salah satu cabang dari IPK di Tomang. Oh, jadi dari TU berarti ini administratif ya? Administrasi di belakang meja, maksudnya di pokoknya nggak di lapangan lah begitu ya. Iya, jadi belakang meja kayak gini, belakang meja ya. Nah, terus berarti dari staff TU ya? Yes. Terus apa emang langsung ke insurance gitu Mbak, atau ada perjalanan yang lainnya dulu? Aduh, beneran deh. Pokoknya gini loh, kalau ditanya, saya pun ditanya mau nggak jadi agen asuransi, saya tolak, beneran tolak Johan. Jadi pertama saya udah resign, jadi saya punya Ko Andi ya, Ko Andi Pramono yang merekrut saya ya, tahu ya itu. Nah itu salah satu teman suamiku begitu ya, datang ke rumah tuh, dia tahu kalau saya udah resign dari IPK, dia tahu, dia deketin suamiku, Riyandi, istrimu sudah ini ya, keluar dari IPK ya, boleh dong join sama saya di Manulife. Aduh, sorry, udah ngomong sendiri katanya. Akhirnya ngomong ke saya, Eli, yuk kita join di Manulife. Di sini tuh luar biasa loh, begitu. Sorry kok, jadi agen asuransi, enggak, saya nggak mau kok, maaf. Saya tolak loh Johan, tapi dengan Ko Andi itu kesabarannya ya, jadi ya. Terus akhirnya saya kepincut juga begitu, tapi saya bilang begini gitu, gimana Pi, jadi agen asuransi, loh kalau nggak dijalani
kan nggak tahu kamu berhasil apa enggak, dan kamu kan suka jualan, apa aja yang saya di rumah saya jual ya. Pokoknya ada underwear, ada minuman ya, ada Ultra, ada Sunkist ya, yang penting suami gue yang nggak gue jual, Johan. Gitu, jadi pokoknya saya memang sudah dari papa kali ya, papa itu suka jualan begitu, jadi saya sudah ada darahnya itu marketing gitu loh maksudnya. Jadi saya senang banget ketemu orang gitu kan. Tapi saya doa, apa benar jadi agen asuransi? Saya nggak pernah, nggak apa. Memang semuanya nggak pernah. Siapa yang pernah jadi agen asuransi, betul nggak? Dan itu mungkin orang berpikir pekerjaan yang paling terakhir lah yang bisa dipilih begitu. Kan? Tapi saya berdoa sama Tuhan betul jadi agen. Ternyata saya menangkap satu misi gitu ya. Kamu menolong orang, itu yang saya langsung telepon kok Andi saya mau. Jadi itu ceritanya abis dapat inspirasi lah ya. Yes, betul. Terus akhirnya menyerahkan diri. Yes, saya menyerahkan diri. Tapi memang nggak gampang begitu merekrut saya. Bisa tanyakan kok Andi, katanya 2 tahun udah mengincar saya, sudah telepon saya tapi saya tolak terus, saya masih kerjakan. Tapi kalau saya sudah fokus di satu kerjaan, memang saya jalani dengan fokus. Berarti waktu itu mutusin dengan Ko Andi, triggernya apa tuh Mbak waktu itu tuh? Yang ngebuat gue kayaknya mantep nih buat ke insurance. Nah itu tadi. Jadi ini pekerjaan yang menolong orang. Bener-bener itu ya? Yes, right. Itu banget. Luar biasa. Semuanya mengikuti Johan, saya percaya begitu. Bahkan ya pernah ya Johan, itu yang saya rasakan itu, ya Tuhan, kita jadi apa ya, penolong yang dikirim Tuhan untuk salah satu, ya semua nasabah lah pastinya. Tapi ada salah satu nasabah saya ya, beliau telepon ya Johan, nih Cici nggak kuat, halo Ci. Saya langsung dengar suara siapa ini, udah nggak ada suaranya. Terus akhirnya saya langsung ambil mobil, saya banting setir ke rumahnya beliau. Ternyata udah pingsan, Tuhan. Udah pingsan, suami nggak ada, anak nggak ada, di rumah nggak ada orang lah pokoknya. Saya langsung depan rumahnya, tolong kau masukin mobil Cici ini ke mobil saya. Saya bawa ke Geraha Kedoya kan. Terus akhirnya dokter bilang, yuk apanya? Saya agen asuransinya. Kenapa dok? Untung you cepat selamatin, kalau enggak ini HB-nya drop 5, nggak tahu lewat. Kalau memang Tuhan rasanya itu kita rasanya ya, thanks God sudah bisa menolong gitu dalam arti itu ya saya semangat banget, bertambah semangat saya bekerja di sini begitu. Jadi ini mulia banget ya Johan, ya banyak menolong orang. Terus kemarin punya klaim ya 1M cair, anaknya masih kecil-kecil, istrinya nangis banget, 7 hari kerja cair di Manulife 1M, premi hanya 700.000. Aduh luar biasa lah itu. Pokoknya pekerjaan ini luar biasa menolong, dan belakang-belakangnya mengikuti mau income-nya udah luar biasa, jalan-jalan, sebentar lagi gua jalan loh Johan, ke Sydney, MBRT kan, sama turun tuh nanti September. Oke, jadi ini keren banget sih, jadi memang murni untuk membantu orang ya. Yes, right. Oke, nah jadi tadi berarti kita udah tahu kenapa interest join ke Manulife. Betul banget. Nah, terus berarti kan dari staff TU kan, betul, ke insurance ya kan, pasti jadi agent dulu ya Mbak. Betul ya banget. Itu kan perlu proses. Nah, mungkin proses adaptasi nih itu tuh gimana tuh, boleh diceritain dong. Nah pokoknya intinya ya, saya tuh menyerahkan diri, saya mau dibentuk di sini, saya mau belajar, dan belajar itu bagi saya itu nggak ada batasnya Johan, betul nggak? Saya dengan join di Manulife itu mengupgrade saya punya kepribadian ya, memperbaiki saya punya mungkin karakter yang tidak baik di sini. Di sini tuh semua disiapkan Johan. Saya tuh keren banget pokoknya Manulife tuh, serius. Dari saya join ya sudah diberikan yang namanya product knowledge gitu ya, terus cara selling ya kan, terus cara handling objection, semuanya pokoknya disiapkan. Ibarat itu seperti kendaraan ya, itu kendaraannya itu udah lengkap dengan alat-alatnya Johan. Kita cuma tinggal mengendarai, kita tinggal belajar memakai itu kendaraan. Oh ini alat ini buat apa, alat ini buat apa. Keren banget nggak sih? Itu banget, beneran. Pokoknya kita tanpa modal besar, di mana sih ya? Terus saya pokoknya komitmen, ya saya mau menjalankannya, ya kan? Pokoknya dengan misi tadi menolong orang, saya mau menjalankan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya punya sampai sekarang, saya join dari 2010, tanggal 10 bulan 10 2010 teman-teman, sampai sekarang. 2010. Jadi Oktober ini nanti saya berapa tahun ya? 12 tahun. Betul nggak? Nggak terasa loh. 2010 bulan 10
Tanggal 10? Yes. Bisa Pas, gitu ya? nggak tahu pas Luar banget. biasa. 2010 bulan 10 tanggal 10. Dengan angka aja keren banget ya, 10, Yeah. 10, 2010. Ya kan orang biasa kan lahiran ya, tanggal tahun sama, ini sama, ya kan, Sorry, saya merit, minum ya, jangan minum ya. aja. Iya, dan minuman gua nggak tahu. Terus nikahan tahun sama, bulan sama, tanggal sama. Ini tuh jadi agent ya. Terus kan tadi adaptasinya udah, ya kan. Terus udah gitu, wis, ya, ini biasa. Wow, Lagi luar biasa, keren banget kan Johan. Ya, Lihat ini lagi meeting ini tim luar sih. biasa, rajin banget ini ya. Oh, sini. Oke, yang mana? ini Aduh guys, Dia ini udah lagi mau meeting prospek, tim. guys, keren banget guys ini ya. Oh iya. Betul ya. lagi meeting tim, kita gangguin bentar. Jadi ini mau closing, ya, Yes. mau closing dulu ini luar biasa ini. Ini. Semangat ya tim. Rika. Dengan Mbak Yurika ya, luar biasa. Ya. Hebat itu, loh ya. Itu tau nggak? Itu ibu rumah tangga tulen, tau nggak? Gua rekrut ya, dia bilangnya enggak Aci gitu kan. Terus habis ya udah saya nggak paksa, ya kan. Saya udah kasih tahu bagaimana benefit di sini, apa yang kita buat di sini, lakukan di Manulife. Ternyata enggak Ci. Akhir-akhirnya dia melihat saya terus gitu kan. Kok maaf ya memang kontak-kanti mobil mungkin gitu ya di gereja gitu kan. Oke. Terus penampilan kok berubah, Oke. kata-kata berubah gitu Oke. kan, upgrade begitu ya. Akhirnya beliau langsung ini, Ci, aku mau dong jadi agent sama Cici. Yeah. Keren banget itu. Terus tuh nggak income, aduh udah bisa ditanya sendiri deh. Yeah. Dari ibu rumah tangga loh, gitu ya kan. Maksudnya saya bilang begitu beliau punya apa ya namanya, pokoknya kan intinya pokoknya kayak kalau hire orang, misinya kita harus samain, harus menolong orang, semua akan berikut gitu aja sih. Ya. Jadi memang itu value yang dikasih ke tim juga ya. Betul sekali. Jakarta Anugerah Lestari ya, seperti ada di logonya. Semua karena anugerah Tuhan sampai saat ini. Wah, itu dalam tuh memang. Nah, terus kan tadi kan perjalanannya kan udah di-share kan, adaptasi juga udah. Nah, terus sekarang kan dengan ada tim kan. Yes. Nah, apa sih kalau Mbak Lia yang lakuin Mbak supaya timnya ini kan kayak ini Sabtu-Sabtu aja nih di sini kayak ramai banget yang ngumpul, meeting, apa sih yang dilakuin Mbak sama tim kalau lagi ngumpul, lagi bahas? Nah, itu dia. Jadi kita itu membuka ruangan yang untuk saling sharing, saling membangun. Kalau mungkin satu ditolak down, yang satu menyemangati, begitu. Jadi memang benar-benar seperti saya buat seperti second home, keluarga yang kedua lah begitu ya. Jadi ada yang aduh udah pingin Ini boleh silakan. Luar biasa itu juga. luar biasa loh teman-teman ya. Semua dijawab ya satu. Ini Jawabnya iya semua. jadi memang nih timnya lagi ngumpul di sana. Cuman kamera kita kan nggak nggak apa-apa. bisa ngeliat ya. Bisa sih kalau Ya udah diputar. dijawab, tidak aja semua. Lalu nanti satu pakai PTA. pakai PTA. Keren banget. Luar biasa. Semangat. Yuk. Oke. Luar biasa. Juga itu BSM saya. Keren banget. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi apa sih Mbak tadi yang dilakuin sama tim? Tadi kan sambil dilanjutin. Nah, seperti itu. Terus ada yang mungkin salah satu temen yang belum mengerti banget produknya begitu ya. Produk ini gimana sih? Nah, itu saling sharing terus. Aduh, saya belum bisa nih jual mie action nih. Gimana nih? Aduh, saya ditolakin terus. Yang satu sudah bisa jual mie action. Oh, caranya begini-begini. Jadi saling backup, saling support begitu ya. Jadi kita itu kerja dengan tim begitu, bukan sendiri. Kalau kita sendiri kita capek gitu ya kan Johan ya. Betul nggak? Kita capek kan, mendingan kita bersama-sama begitu. Nah terus kan timnya kan sebenarnya berarti backgroundnya beda-beda ya? Beda-beda banget. Nah tuh gimana tuh caranya tuh? Kok bisa rekrut yang backgroundnya beda-beda tadi Mbak? Ya, paling tidak saya mencari orang satu aja ada kemauan begitu. Kalau ada kemauan pasti semua bisa. Oh. Bagi saya begitu, ya kan. Jadi kalau backgroundnya mungkin S3, S2 begitu. Tapi kalau nggak ada kemauan juga nggak bisa jalan. Saya rekrut SMA, bahkan satu ada yang SMP ya. Sorry banget ya. Saya punya tim ya. Jual makanan gitu ya di gereja. Begitu saya rekrut, dia ada kemauan, dia rajin jalan begitu. Ya kan? Terus ada juga yang S2 pun juga ada, begitu, juga jalan. Pokoknya yang satu ada kemauan nggak? Ada. Ya udah yuk kita join di bisnis ini, bisnis yang benar-benar mempunyai masa depan yang oke banget di sini. Oke, jadi yang penting ada kemauan. Yes. Dan apa Kemauan lagi? tinggi ya pokoknya ya.
saya itu juga dari nol banget Johan, tau nggak? Saya punya laptop itu juga second, tau nggak? Saya beli laptop second, saya ingat banget itulah second harga berapa ya kemarin 1.800.000, tau nggak? Jadi udah pokoknya saya jalan dengan apa adanya saya ada motor, saya naik motor, kehujanan, kepanasan, saya prospek, edukasi semua orang bahwa pentingnya asuransi seperti apa. Itu aja, saya lurus aja, nggak mau lihat belak-belok. Dalam hati saya pokoknya lurus, ada omongan negatif apa semua saya tutup kuping ya, tapi saya lurus banget. Tuhan, saya percaya kalau saya itu punya misi ini untuk menolong orang, mempersiapkan keuangan, jangan sampai ada bencana keuangan dalam keluarga itu. Jadi Tuhan memberkati Johan. Kadang saya tuh pokoknya saya bersyukur banget, ini pelabuhan terakhirku gitu. Kalau diceritakan saya sebelum di IPK itu saya di mana, sorry banget, saya memang lulusan S3 Johan. Saya nggak malu Johan. Jadi Tuhan membawa saya prosesnya dari bawah naik ke atas seperti doa saya. Tuhan, Kau membawa saya naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Itu doa selalu saya. Nah, saya jadi apa? Pramuniaga hero. Ya, Pramuniaga hero. Lalu saya cari ini lagi karena saya pelayanan di hero kan nggak bisa Sabtu Minggu libur. Saya pelayanan di gereja. Akhirnya ada temen, ada di kantorku, ada di kantornya butuh administrasi, ya SMA boleh. Jadi saya jadi asisten finance. Jadi asisten finance saya juga nggak bisa kan, nggak pengalaman. Tetapi apa yang saya lakukan? Pagi saya kerja, sore saya les komputer gitu kan, les Word, Excel, semua saya les gitu kan. Jadi SMA kan nggak ini banget ya, saya les di Sleepy, saya naik busway begitu kan, naik turun tangga busway itu yang Sleepy, nggak apa-apa saya jalani gitu. Akhirnya dari situ saya dapat suami itu, dapat suami, mau married nggak boleh apa sih, satu grup begitulah ya. Akhirnya ya udahlah, saya baru 3 tahun. Suamiku sudah belasan tahun di situ. Saya keluar, saya akhirnya jadi finance di salah satu tanaman artificial evergreen. Jadi dengan saya belajar sebagai asisten finance, saya lihat koran, ada finance, siapa tahu saya dipilih. Akhirnya saya dipilih Johan, dipilih, ya udah akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi saya berdoa lagi, Tuhan, saya mau yang Sabtu Minggu libur. Kadang kan kalau evergreen itu ada pameran begitu ya. Akhirnya Tuhan jawab, saya dikasih temen di gereja, IPK aku gak lowongan banyak banget, ada SMA, administrasi, koperasi segala macam. Ya udah aku coba apply. Akhirnya di itu. Nah itu 7 tahun saya paling lama sih di IPK. Akhirnya Tuhan siapkan saya di IPK untuk diterjunkan di dunia seperti ini. Saya senang banget ini, semoga pelabuhan terakhir saya di mainland. Ini kalau dibilang udah hijau ini. Keren banget ya teman-teman. Jadi semua dan gini Mbak Elia, kalau boleh kasih tips buat Manulifers. Tadi kan berarti even tim yang sekarang pun ya backgroundnya beda-beda, yang penting punya kemauan. Betul. Nah, apalagi nih yang bisa disampaikan ke Manulifers supaya bisa seperti Mbak Elia, maksudnya bangun benar-benar dari nol sampai dengan sekarang, Mbak. Oke. Saya sebetulnya telat juga gitu ya, promosi sebagai leader begitu. Dari 2010 saya dipromosi sebagai UM Unit Manager pada zaman dulu, sekarang BSM itu saya 2012. Nah, dan promosi BM, sekarang ini BD ya, bersyukur banget. Nggak tahu kalau ada seperti ini, BD luar biasa, offeringnya juga luar biasa, yaitu cuma Tuhan lah yang ini. Saya penting pokoknya saya melakukan bagian saya dengan baik, begitu, the best lah begitu. Nah itu saya di 2021 April kemarin, begitu baru diangkat sebagai BM begitu ya. Nah itu sebetulnya itu kelamaan begitu bagi saya. Kenapa nggak saya dari dulu gitu, saya melakukan rekrut, saya membangun tim begitu kan. Karena begini ya teman-teman, kalau kita kerja sendiri, kadang saya mikir ya Johan, saya bisa sampai kapan? Kita nggak tahu yang di depan, ke depannya. Kita maaf ya, kalau sehat-sehat bersyukur sampai tua sehat, kita bisa kerja. Tapi, udahlah, kita nggak tahu, penyakit kritis kita nggak tahu, mungkin ada di depan kita nggak tahu semua. Kalau saat kita kena penyakit kritis, kita nggak bisa kerja. Tapi kita punya tim sudah berkembang ya, sudah bisa jalan. Luar biasa, itu menolong kita begitu. Jadi bagaikan itu ada 2 orang disuruh ambil air gitu ya Johan ya, ambil air. Nah, salah satunya itu dia naik gunung ambil air, turun, naik gunung lagi ambil air, Nah,
Terus yang satunya lagi itu memikirkan bagaimana air itu nanti bisa mengalir aja gitu. Akhirnya satunya itu membuat saluran air itu hujan kehujanan, panas kepanasan, ya udahlah pokoknya bekerja keras dulu lah. Nanti kan kata orang Jawa bersusah-susah dahulu ya, bersenang-senang kemudian. Akhirnya itu saluran air itu sudah jadi. Akhirnya air ngocor ya. Yang satu tadi capek gitu. Memang banyak hasilnya tuh banyak, cepet banget gitu ya. Tapi kan aduh capek ya tidur gitu kan. Tapi ini udah ngocor terus yang satunya tadi. Pilih yang mana coba Johan? Aku yang langsung bener ya gitu. Aku harus pilih seperti orang yang membuat saluran air. Betul nggak Johan? Gitu loh. Jadi dan itu yang kedua, kalau kita maaf ya teman-teman, kita sukses untuk diri kita sendiri itu belum sukses menurut saya, Johan. Jadi saya harus menularkan kepada tim saya, anak-anak saya khususnya, atau yang belum bergabung dengan saya di tim Jakarta Anugerah Lestari ini, atau di tim-tim yang lain boleh ya, di Manulife kalau bisa ya, gitu ya. Oh sorry ya, bukan ya. Ya harus Manulife dong. Manulife ya. Maksudnya saya nggak maksa gitu. Company yang lain. Oke, maksudnya iya Manulife lah ya, Manulife begitu ya, nggak ada rumput yang lebih hijau dari Manulife, yang paling hijau pokoknya. Oke, jadi maksudnya kita harus membuat orang lain sukses juga, itu rasanya itu beda gitu loh Johan. Kalau anak kita naik ke panggung dengan kita naik ke panggung, itu rasanya bedanya lain begitu loh bagi saya ya begitu. Kemarin saya mencetak MDRT aja itu udah seneng banget ya Tuhan, thanks God gitu ya. Saya mau di tahun ini mencetak MDRT lain begitu, bukan cuma 1 atau 2 MDRT, itu kerinduan saya. MDRT itu kan memang standarnya ya, kita sebagai agen insurance itu kayak yang namanya bisa dikatakan apa itu namanya kalau gaji itu apa? UMR-nya. Oh, gitu. UMR-nya. Minimal lah. Minimal begitu ya. Oke. Gitu. Keren. Jadi ini bagus banget teman-teman. Terutama tadi kan Mbak Elia bilang itu panggilan hati. Dan itu memang satu yang bagus banget. Dan ini juga supaya pasti akan menginspirasi Manulifers yang lain. Nah, jadi sebelum kita closing, kan Bu, tim lagi ngumpul nih kan, Mbak? Betul banget. Mungkin boleh deh dikenalin deh tim-timnya. Boleh banget. Iya, coba deh. Coba. Oke, sebentar ya. Kita coba lihat sih berapa banyak sih nih tim Anugerah Lestari. Silakan. Ini nggak semua ngumpul sih. Sebagian banget. Tapi ini banyak. Ini belum ngumpul semua loh. Iya, belum ngumpul semua betul Johan. Ya, silakan. This is my team ya. Yurika ya, Mbak Febri, Mbak Ayu, ya kan? Udah banyak banget ya Ci Yati. Sini, maju sini. Nggak usah malu-malu ya. Ini Ci Indra, ini Ko Adi, ini Mbak Mila ya. Yuk, gini. Say hello dong ya. Ini Cilawa ya, dan ini Cici Sina ya kan. Jakarta Anugerah Lestari. Jadilah yang terbaik. Lakukan yang bersama. Wah.